Ada 3 hal pokok yang bisa kita petik dari nasihat Imam Ali ini. Pertama, beliau mengatakan, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baik manusia. Maksudnya, di mata Allah kita harus senantiasa tampil menjadi manusia yang terbaik, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Karena Allah bersifat maha melihat, maha mengawasi, maka upaya kita menjadi orang yang terbaik itu harus bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, serta dalam keadaan bagaimanapun. Inilah sebenarnya yang jadi inti dari ajaran ihsan, yang oleh Rasulullah SAW didefinisikan sebagai anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat. Konsep tentang ihsan ini juga diajarkan oleh Luqman kepada putranya, seperti yang kita bisa melihat di dalam Quran surat Luqman ayat 16. Luqman berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, ya bunayya, wahai anak, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin, sesungguhnya jika ada satu perbuatan kecil, sangat kecil, sebesar biji sawi, dan biji sawi itu berada di dalam batu, ataupun di langit, ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau mengganjarnya. Karena sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita sekalian bahwa Allah bersifat maha mengetahui dan maha memonitor. Maka usaha kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ali, itu harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun, baik manusia sedang melihat kita ataupun manusia tidak sedang melihat kita. Yang kedua, Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajah menasihatkan, wa kun 'indan nasi syarran nas, dan jadilah kamu di mata dirimu seburuk-buruk manusia atau jelek-jelek manusia. Hadirin sekalian, nasihat ini tidak dimaksudkan supaya kita memandang diri kita ini sebagai orang yang buruk, atau orang yang rendah, atau orang yang negatif. Tetapi nasihat ini dimaksudkan agar kita tidak menganggap diri kita sudah baik, atau sudah soleh, atau sudah bersih, sehingga menimbulkan perasaan ujub, perasaan hebat dan bangga pada diri sendiri. Di dalam Islam, sikap ujub atau merasa diri hebat itu merupakan salah satu akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membinasakan. Syuhun muta, sifat pelit atau kikir yang ditaati. Wahawa muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laulam takunu tuznibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik, al-ujbu al-ujbu. Laulam takunu tuznibuna, seandainya kalian tidak punya dosa, kata Rasulullah, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik, aku khawatir terjadi sesuatu yang lebih besar daripada merasa tidak punya dosa itu, yaitu al-ujbu al-ujbu, yaitu sifat ujub dan sifat ujub. Karena itulah diri sekalian, Imam Ali menyarankan kepada kita untuk melihat diri kita sebagai seburuk-buruk manusia. Maksudnya adalah supaya kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang sudah baik, yang sudah hebat, bahkan lebih baik dari manusia-manusia yang lain. Yang ketiga, Imam Ali menasihatkan kepada kita sekalian, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas,
dan jadilah kalian di mata orang lain seperti orang kebanyakan. Maksudnya, jadilah orang yang sewajarnya saja, yang gaya hidupnya biasa, yang tetap sederhana, tidak dibuat-buat dan apa adanya. Substansi dari nasihat tersebut juga selaras dengan nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, sebagaimana kita bisa melihat di dalam Quran surat Luqman ayat 19. Di sana beliau menasihatkan, waqsid fi masyika waqdud min sautika inna angkarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Perintah untuk sederhana di dalam berjalan dan juga perintah melunakkan suara sesungguhnya mengandung makna majazi atau metafor. Maksudnya bahwa cara kita berjalan mengarungi kehidupan, cara kita menampilkan diri kita dan juga lifestyle kita seyogyanya yang sederhana saja, tidak dibuat-buat, apa adanya, tidak bermaksud riak atau pamer, dan tidak pula menyombongkan diri. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 Allah juga mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, yang artinya, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sebenarnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa berdiri menjulang setinggi gunung. Ayat ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat diri kita yang lemah, yang tidak berhak menyombongkan diri. Sebab pada hakikatnya kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali Allah berkenan.